kita lanjutkan. Setelah kita belajar tadi tentang kuat arus, sekarang kita lanjutkan dengan subbab berikutnya, masih dalam bab rangkaian arus searah tentang hambatan kawat penghantar. Ya, kalau kamu lihat gambar yang saya sajikan, ini kan ada sebuah penghantar. Penghantarnya ini memiliki luas penampang sebesar A. Panjangnya adalah L. Bahannya terbuat dari sebuah bahan yang hambatan jenisnya rho. Bingung contohnya? Kabel listrik. Kabel listrik itu berarti juga memiliki hambatan kawat penghantar. Ya jelas lah, ya, karena kabelnya panjang dan memiliki luas. Lupa berarti di situ hambatannya besar, Pak. Tergantung. Kalau kabelnya itu luasnya kecil, ya hambatannya besar. Tapi kalau kabelnya itu luasnya besar, ya hambatannya kecil. Kenapa? Karena R-nya berbanding lurus dengan R berbanding terbalik dengan luasnya. Nah, tapi apakah mungkin kita membuat kabel yang luasnya besar, nanti nek jatuhi kamu gimana? Nah, maka supaya R-nya itu kecil, yang dimainkan adalah bahannya. Bahannya apa, Pak? Ya ini, berupa hambatan jenis kawat. Nah, nanti bagaimana? Ya kawatnya aja dibuat beda. Nanti kan setiap tembaga atau logam akan memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Jadi saya lanjutkan. Kalau di ujung-ujung kawat ini diukur dengan ohmmeter, maka ujung-ujungnya kawat itu akan timbul tegangan. Akan timbul hambatan. Berapa besar hambatannya? Hambatannya itu adalah berbanding lurus dengan panjangnya dan jenis kawatnya berbanding terbalik dengan luasnya. Idealnya bagaimana? Kalau untuk kawat-kawat bisnis, yang menghantarkan arus atau tegangan, ya dibuat R-nya yang kecil. Jangan R yang besar. Kalau R-nya yang besar, nanti di tengah perjalanan banyak energi yang hilang. Ya, jadi pada hambatan kawat penghantar ini ada komponen yang penting, yaitu hambatan jenis kawat. Ya. Hambatan jenis kawat itu merupakan sifat khas dari bahan, tidak tergantung pada ukuran maupun banyaknya kawat. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya tampilkan jenis-jenis hambatan kawat biar tahu ya. Nah, ini contohnya. Kalau kawatnya itu dipakai sebagai konduktor, maka supaya hambatan yang timbul, hambatan kawatnya kecil, sehingga kerugian arus yang hilang kecil, bagaimana caranya? Caranya adalah hambatan jenisnya harus dipilih yang memiliki hambatan jenis rendah. Nah, kalau seperti itu, contohnya ini besi dengan tembaga. Kenapa kok dipakai tembaga? Ya jawabannya karena hambatan jenisnya kecil. Jadi kabel-kabel listrik itu cenderung pakai tembaga. Ya. Kalau ada yang nyeleduk, lupa kenapa gak dipakai emas? Bangkrut BL-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian tahu hambatan jenisnya kawat, sebetulnya hambatan jenis kawatnya itu pengaruhnya dengan apa sih? Ternyata hambatan jenis kawatnya itu berkaitan atau berbanding lurus dengan besarnya hambatan. Ya. Apakah suhu mempengaruhi? Jawabannya ya. Semakin tinggi suhu, maka hambatan jenisnya semakin besar.
Semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatannya semakin besar. Kenapa? Karena hambatan dengan hambatan jenis berbanding lurus. Berdasarkan asumsi itu, maka hubungan antara resistensi, apa itu? Hambatan, dan resistivitas, apa itu? Hambatan jenis kawat berbanding lurus. Ya, kalau kawatnya seperti itu, maka posisi kawat, hambatan kawatnya kayak begini. Nah, ini adalah perubahan suhunya, koefisien suhu, hambatan mula-mula. Loh, kalau ditanya hambatan jenis, sama, berarti hambatan jenisnya akhir sama dengan hambatan jenisnya awal dikalikan 1 plus alfa delta T, karena berbanding lurus. Paham? Jadi jangan bingung. Paham ya? Oke, ya. Kita lanjutkan. Ini contohnya alatnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ya, bagaimana hubungannya antara yang kita pelajari yang pertama tadi, arus dengan hambatan dengan tegangan, maka nanti yang bisa menjawab adalah, atau kita bisa menjawab dengan konsepnya hukum Ohm. Ya. Kalau menurut Ohm diperoleh hubungan antara tegangan dengan arus seperti ini, berbanding lurus. Semakin besar arusnya, tegangannya semakin tinggi. Lah posisinya R di mana? R-nya di sini. Paham? Nah, apa yang harus kamu cermati itu lo gambar rangkaian hukum Ohm. Diingat-ingat, kalau ampermeter itu disusun secara seri, tapi kalau voltmeter itu disusun secara paralel. Apa sih seri, apa paralel? Gampang, hanya seri itu gandengan, ya, gandengan lurus. Tapi kalau paralel gandengan dalam, ya. Nah, kalau tadi itu tegangannya adalah V, arus yang mengalir I, sedangkan hambatan kawatnya ini adalah R, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya arus sama dengan besarnya tegangan dibagi hambatannya. Intinya hukumnya Ohm bagaimana? Bahwa besarnya arus sebanding dengan tegangannya. Jelas? Oke, ya, kalau jelas sambil dipahami pelan-pelan, nanti nek gak ngerti tanya. Oke, nah sudah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita selanjutnya akan membahas sub pokok bahasan berikutnya. Nanti kita sampaikan di situ. Nanti untuk subbab berikutnya saya jadikan satu, seperti hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, ya, dan aplikasinya rangkaian listrik nanti saya terangkan tersendiri. Itu perlu pemikiran yang lumayan, terutama untuk hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam rangkaian, ya. Tadi sudah mengenal hambatan, ya, sudah mengenal arus, sudah mengenal tegangan, ya. Sekarang kita coba memadukan, ya. Kalau nanti ada dua hambatan seperti ini, kok disusun secara berurutan, ini namanya hambatannya atau lampunya disusun dalam keadaan seri. Jadi seri itu lurus gini loh. Nah, ini lambang hambatan. Nah, ini namanya
Apa cirinya rangkaian seri? Rangkaian seri itu pasti menghasilkan hambatan total lebih besar dari hambatan yang terbesar. Kenapa? Karena rangkaian seri itu mencari R totalnya cuma ditambah saja. Berarti ini ada R1 ya, yang satunya adalah R2 ini ya, maka ditanya RT-nya ya akan sama dengan R1 ditambah R2 ya. Jadi karena ini ada unsur penambahan, pasti nilai akhirnya itu pasti lebih besar dari nilai hambatan terbesar. Jadi kalau misalkan nanti ada banyak hambatan, ya tinggal jumlahnya saja R totalnya. Nah cirinya kalau itu memang rangkaian seri murni, maka di sana besar arus-arus yang melewati hambatannya sama. Sementara besar tegangannya berdasarkan hukum Ohm tadi, V sama dengan I kali R, merupakan jumlahnya ya. Jadi misalkan lampu 1 3 volt, lampu 2 3 volt, berapa V baterainya? Ya jelas tinggal nambah 6 volt, nek 6 volt redup ya atau mati. Paham? Oke. Itu adalah contoh rangkaian seri. Kalau seri berjajar, kalau paralel itu tumpuk. Inilah. Tuh. Tumpuk kan? Ya, berarti ini ada hambatan, ini ada hambatan, maka nek dihubungkan seperti ini, dia berada pada posisi rangkaian paralel. Ya, kalau seri R totalnya ditambah, kalau paralel merupakan sepernya dari jumlah rangkaian. Jadi seper R totalnya sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Kalau jumlahnya R-nya 3, nek 2 ya berhenti di 2. Kalau banyak ya lanjutkan. Paham? Nah, cirinya bagaimana? Kalau paralel murni, saya sebutkan tadi seri murni, paralel murni artinya bukan campuran, maka untuk paralel besar tegangannya sama, besar arusnya jumlahnya. Berarti kan kebalikannya kan. Nah, kalau ditanya bagaimana R totalnya Pak, pasti lebih kecil dari nilai hambatan terkecil. Tapi nek seri pasti lebih besar dari hambatan yang terbesar. Paham ya? Nah, itu adalah gambaran hambatan kalau disusun seri, hambatan kalau disusun paralel. Bagaimana kalau digabungkan? Itu namanya rangkaian gabungan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, maka pada kesempatan ini saya suruh nyoba soal yang kaitannya dengan rangkaian campuran. Nah, saya punya rangkaian campuran seperti ini contoh soalnya dulu ya. Kalau ada 4 hambatan, saya susun seperti ini, artinya ini adalah rangkaian campuran. Dari mana tahu? Ini bertiga adalah rangkaian paralel. Setelah itu dihubungkan hambatan ini seri. Jadi paralel dulu lalu di seri, itu namanya rangkaian campuran. Bagaimana cara mengerjakan? Boleh seperti cara contoh soal ini, boleh pakai cara lain ya. Yang 3 kita selesaikan dulu. Berarti seper R totalnya ya sama dengan seper berapa itu? Seper 3 ditambah seper berapa? 3 ditambah seper 6 ya, kita buat penyebut 6 aja Pak sih. 6 berarti ini berapa? 2
2. Tahu kan 2 dari mana? 6 bagi 3 kali atasnya. Terus yang ini 1. Berarti berapa itu? 2 4 tambah 1 5, berarti sama dengan 5/6 ya. Itu sepernya, berarti R totalnya tidak lain dibalik ya, sama dengan berapa? 6/5. Ini 6 ya. Nah, inilah R totalnya ya. Nah, kamu tanya, kok gak sama Pak? Itu, oh ini masih R paralel ya, sorry ya, belum R totalnya. Kok gak sama Pak? Ya belum selesai, kita masih sampai di sini kan ya. Nah, berarti kalau nanti ditanya berapa besar R totalnya, yang ini tadi R paralel ya, berarti ya R paralel ditambah R yang berikutnya, sama dengan R-nya ini total atau R paralel salah ditambah R1-nya. Berapa itu? R berapa sana? Sama dengan R4. Sulit ya itunya Masnya. Berarti sama dengan yang tadi 6/5 ini ditambah 4. Nah, kalau kamu buat penyebut 5 kan 20. Kan ini sama artinya piro? 26/5. 26/5. Berapa 26/5 itu? Ya sama dengan 5. 25 tinggal 1 bagi 5 berarti per 2. Nah, sama kan? Jadi R totalnya sama dengan 5/2. Sama kan? Lah kalau nanti ditanya berapa besar energinya, nanti kita bahas setelah sesi ini ya. Begitulah kira-kira gambarannya rangkaian seri, paralel, campuran ya. Untuk berikutnya tugasmu saya sajikan gambar bagus seperti itu, ada 3 lampu saya susun, lampu 1 seperti itu, 2, 3 saya paralelkan, saya hubungkan tegangan 12 volt ya. Tulis, kerjakan, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Dicoba dulu biar tahu seberapa besar kamu menyerap apa yang saya terangkan tadi. Sudah paham atau belum? Nek gak paham diulangi lagi, nek sudah dilanjutkan. Moga-moga paham. Cukup ya? Oke ya, kita lanjutkan berikutnya di subbab berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.